Oke, jadi video kali ini kita akan bikin ya tutorial sederhana ya. Ya mungkin nggak full juga. Jadi ada yang kemarin komentar di kolom komentar ya di YouTube ya. Tutorial pembuatan IPAK ya atau IDAK ya sekarang ya yang melalui OSS RBA kan. Nah, ini kita coba, ini kebetulan memang juga aku ada kerjaan juga, tapi memang karena berkasnya belum lengkap jadi eh, kita melihat dulu di sini gimana awalnya itu kan pengajuan permohonan IDAK, izin distribusi alat kesehatan yang melalui OSS RBA, karena sekarang kan sudah melalui OSS RBA yang terintegrasi secara elektronik ke websitenya Kemenkes kan ya. Nah, ini kita yang pertama kita pastinya buka OSS RBA dulu. Jadi yang kita ingin pengajuan IDAK-nya, kita buka OSS RBA-nya dulu, udah tampil di halaman beranda ini. Nah, ini punya Duta Bumi Medika ya. Jadi ini ada biasa ngerjain project IDAK juga ini. Tapi karena memang berkasnya belum lengkap jadi belum di-submit ya. Oke, kita udah buka di OSS RBA-nya. Kemudian kita langsung ya di halaman di bagian ini kan ada fitur-fitur nih di atas nih, beranda, perizinan usaha, PBUMKU, pelaporan, fasilitas, pelacakan, sanksi, dan profil. Nah, lalu di bagian setelah kita cek dulu nih, setelah di NIB kita sudah ada KBLI aktif yang alat kesehatannya 46691 ya, alat kesehatan ya, distributor alat kesehatan. Sudah ada KBLI yang aktif. Ingat, KBLI-nya harus aktif ya, jangan ngerjainnya setengah ataupun di NIB-nya dia belum tercetak tuh. Nanti pastinya kita nggak bisa ya ngajuinnya ya. Setelah udah ada KBLI aktif dari penyalur alat kesehatan 46691 yang KBLI 2020 ya tentunya ya. Soalnya kan kalau OSS versi 1.1 KBLI Alkes yang 2017 itu kan masih 46693 kan ya. Oke, jadi kita langsung setelah KBLI-nya sudah aktif di bagian NIB-nya dia sudah tercetak ya. Nah, kemudian kita masuk ke fitur perizinan berusaha. Kita masuk fitur perizinan berusahanya, diklik. Nah, lalu di bagian pemenuhan persyaratan ini diklik. Oke. Nah, di sini kan sudah muncul kan. Nah, kalau KBLI-nya itu belum aktif, di NIB-nya belum tercetak, KBLI Alkesnya, itu di bagian perizinan berusaha, di bagian pemenuhan persyaratan, itu nanti nggak muncul tuh. Nah, jadi dia memang harus aktif dulu ya, di NIB-nya udah tercetak dulu. Jadi ngerjain KBLI-nya itu benar-benar harus sudah selesai gitu. Nah, kemudian di pemenuhan persyaratan itu diklik. Nah, setelah muncul, nah di mana nih tombolnya ya, tombol pengajuannya ya, itu ya. Nah, kalian lihat di bagian sebelah kanan ini kan ada tanda panah ke bawah nih. Nah, tulisannya menunggu verifikasi persyaratan. NIB-nya udah terbit, izin distributor alat kesehatan belum terbit, persetujuan lingkungan masih berlaku. Nah, ini kan IDAK-nya belum terbit ya, karena masih menunggu verifikasi persyaratan karena kita belum ngajuin kan. Nah, di bagian tanda panah ini kemudian kita klik. Nah, muncul tombol hijau kan di bawah kan. Tulisannya proses pemenuhan persyaratan izin di sistem KL. Nah, ketika kita klik ini, jadi mungkin kalau ada yang udah pernah baca juknis atau PowerPoint-nya dari pengajuan IDAK yang melalui sistem OSS RBA,
itu kan ada namanya terintegrasi secara elektronik. Nah, terintegrasi secara elektronik itu ketika kita klik ini kan masih website OSS RBA nih kan ya. Ketika kita klik ini, klik lalu kita muncul tab baru, itu websitenya Kemenkes. Ini perizinan sarana produksi dan distribusi alat kesehatan. Kita ulang lagi ya. Nah, ini kita close dulu. Sekali lagi kita tekan klik. Nah, ini namanya terintegrasi secara elektronik. Jadi langsung masuk ke websitenya perizinan sarana produksi dan distribusi alat kesehatan. Oke. Nah, kemudian uploadnya itu, pengerjaannya itu semuanya dikerjakan di websitenya ini. Namanya makanya terintegrasi secara elektronik. Jadi dia sederhananya sinkron lah gitu ya. Jadi terlink. Biasanya anak warnet kan terlink, sinkron lah gitu kan. Tapi memang ada beberapa perizinan, biasanya sih sertifikat standar ya. Itu uploadnya ada yang di OSS RBA juga kan. Nah, kalau yang izin ke kementerian terkait itu memang biasanya terintegrasi secara elektronik langsung masuk ke websitenya dari si kementerian itu kan. Nah, karena dulunya waktu sebelum OSS RBA masih OSS yang versi 1.1 itu ngerjainnya langsung dari websitenya yang ini, jadi nggak perlu masuk dari OSS RBA. Tapi sekarang karena regulasi sudah berubah, aturan sudah berubah, jadi kita harus masuk dulu dari websitenya OSS RBA, kemudian diklik baru masuk ke websitenya dari Kemenkes. Nah, udah masuk nih kan. Nah, selanjutnya gimana bang? Oke. Jadi dulu ini ada 4 atau 5 pilihan ya, ada PKRT, ada toko alat kesehatan kan. Nah, sekarang udah tinggal 2 ya. Jadi untuk yang produksi sama distribusi. Nah, distribusinya yang IDAK ya. Nah, kalau yang produksi nanti PB Umku itu fiturnya yang di sini. Nah, ini PB Umku nih. Sama juga KBLI-nya harus KBLI yang aktif yang sesuai dengan ini kan. Nah, ini PB Umku. Nah, ini untuk CDAKB, CPAKB yang produksi, CDAKB yang distribusi, sama CPPKRTB. Ini untuk yang PKRT produksi. Nah, karena kita KBLI-nya distributor, penyalur alat kesehatan, kita mendistribusikan, jadi kita pilih yang ini. Izin distribusi alat kesehatan IDAK. Nah, perizinan berusaha yang dalam kurung ini fitur yang ini tadi. Makanya kan fitur yang ini nih perizinan berusaha. Nah, ini dalam kurung. Oke, kita langsung klik ya. Langsung diklik. Kemudian kita fakta integritas, kita klik setuju. Nah, ini karena belum pernah pengajuan, jadi kita pilih di bagian atas. Ini kan ada 6 fitur lah ya. Nah, ini kita pilih yang IDAK. Yang ini gambar apa ya? Gambar mobil box ya. Nah, ini IDAK, kita pilih. Kalau misalnya yang teman-teman yang perpanjangannya silakan perpanjangan, karena kita IDAK baru pertama kali ngajuin permohonan, kita pilih IDAK baru. Diklik. Nah, di sini kita, jika NIB Anda kosong, silakan update dengan klik di sini. Ini kan NIB kita masih kosong ya. Dia masih belum terintegrasi sempurna ya. Maksudnya belum terlink dengan NIB yang dari website OSS RBA ini kan, yang tadi kan, yang ini kan. Nah, kita klik di sini. Nah, kita coba masukin NIB kita yang di sini. Nah, NIB ini kita masukin dari NIB kita. Coba kita cek. Kita lihat NIB-nya.
Nah, ini NIB-nya tinggal kita copy paste. Oke, kita masukin ke sini. Sudah, kemudian kita update. Proses update data berhasil. Oke deh. Sudah. Update lagi sudah. Ya udah, kita tekan, kita kembali ke beranda lagi deh. Nah, kita lihat lagi, ulang lagi. Nah, sekarang NIB kita sudah muncul di kolom yang kosong tadi ya, pertamanya ya. Nah, tadi kan kolomnya kan kosong kan. Sekarang NIB-nya sudah muncul otomatis karena kita sudah update di sini. Jadi teman-teman ingat ya, nanti kalau yang Bang ini kok NIB-nya kosong, katanya harus ini ya apa? Maksudnya ini kan terintegrasi secara elektronik kok nggak otomatis segala macam. Nah, kita harus update dulu, masukin manualnya dulu, nomor NIB-nya gitu kan. Dengan yang cara klik di sini. Kalau misalnya ini udah ada, ya udah kita langsung coba kita tekan proses NIB. Nah, ini kayaknya udah nih, kita coba tekan simpan ya. Simpan. Oke, informasi NIB-nya ditemukan. Nah, muncullah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi kalau kita pengajuan izin distribusi alat kesehatan. Tergantung kelompok produk alkesnya. Jadi selama ya 6 hampir 7 tahun memang di penyalur kesehatan, di alat kesehatan. Jadi sebenarnya mudah atau sulitnya pengajuan IDAK itu tergantung seberapa banyak kelompok alkes yang dipilih, dan yang dipilih itu kelompok alkes yang berjenis apa. Nah, persyaratannya di situ yang mudah atau sulitnya gitu kan. Sama juga kayak CDAKB ya. Jadi CDAKB pengajuan seberapa banyak kelompok produk alkes kita. Jadi kalau misalnya kan produk alkes kan kelompoknya kan ada 5 ya. Nah, semakin banyak itu persyaratannya nanti semakin lebih banyak lah. Ya sulit ya so-so lah. Maksudnya ya mudah-mudah susah lah ya. Ya pastinya ada tantangan-tantangan tertentu kan. Nah, oke. Wah bang, ini enak nih, cuman 6 yang diupload. Tunggu dulu bos, kita harus lihat ini ya. Apa? Nomor 1, ini poin-poinnya ada berapa nih kan, kita coba buka satu-satu ya. Jadi biar teman-teman di sini dan khususnya untuk yang siapa itu yang komentar Poel NM, Pul NM. Nah, ini kita sama-sama berbagi nih kan ya. Nah, nomor 1 administrasi umum, general administration. Jadi kita klik ini yang tanda panah ini yang di samping. Nah, di sini ada formulir permohonan. Formulir permohonannya. Jadi bang, dapetin formulir permohonannya itu di mana? Nah, biasanya di halaman itu, misalnya kalau kita coba buka ini satu lagi ya supaya teman-teman, oh dia masih terlink sih. Sebenarnya kalau teman-teman keluar dari website ini, di halaman yang user masuk itu ada tuh dicantumin ya form permohonan yang untuk pengajuan IDAK ini kan. Nah, ini kalau yang teman-teman yang sebenarnya yang paling gampang di sini ada juga di ininya setelah masuk websitenya. Tapi kalau teman-teman yang memang belum masuk websitenya, kemudian mau cari
template dari formulir permohonannya sebenarnya di halaman beranda, tanpa masuk pun kita bisa akses, kita bisa download. Jadi tapi kalau teman-teman yang udah bisa masuk ke bagian pendaftarannya, ini teman-teman biasanya di bagian atas ini kan ada tulisan download file, ini nanti teman-teman download. Yang ini bagian template surat permohonan, tinggal di download, tinggal diisi data-datanya. Seperti itu. Nah, kemudian ini kan udah yang ada otomatis gitu kan. Karena udah update ya tadi ya, nomor NIB-nya udah terintegrasi secara elektronik ya. Nah, setelah kita download kemudian teman-teman isi kan. Nah, setelah itu baru kita upload di sini. Pilih file, masukin dokumen yang tadi kan. Kalau itu pasti teman-teman udah paham ya. Nah, kalau yang ini, yang bagian ini poin berapa ya? V ya. Kita lihat ya nomor 1 ya. Bagian V, lampirkan file pernyataan komitmen. Nah, yang ini kalau teman-teman yang khusus jalur percepatan COVID, nggak tahu fitur ini sebenarnya masih ada nggak ya. Tapi biasanya jangan pakai yang yang khusus jalur percepatan COVID. Jadi memang sebenarnya Kemenkes itu menyediakan satu fitur pada saat COVID kemarin ya. Memang kan kebutuhan akan alkes kan memang tinggi-tingginya ya kemarin ya, pada saat negara kita terserang virus nih kan. Nah, jadi memang banyak ya, mungkin ya orang ya boleh bebas saja sih orang-orang melihat ya, selain memang ini ada peluang juga kan, jadi sepertinya banyak yang berbondong-bondong membuat perusahaan alkes ya pada waktu itu ya, mungkin alkes atau toko alkes atau PKRT kan. Nah, jadi memang setelah banyak yang ingin membuat izin distribusi alat kesehatan, karena kan sebenarnya izin gini, kalau teman-teman yang misalnya kayak aku nih kan, yang udah 6-7 tahun di alkes gitu kan, udah ngerjain perizinan itu ya karena udah lama ya. Pintar sih nggak juga, maksudnya karena udah biasa ngerjainnya, jadinya kan udah tahu gitu mana yang harus diperbaiki, mana yang maksudnya fitur-fiturnya udah mengerti gitu kan, berkas-berkasnya udah mengerti ya, medannya udah mengerti, celah-celahnya sudah mengerti gitu kan. Jadinya kan mungkin kan karena proses pembelajaranku yang lama, ngerjainnya udah bisa cepat gitu kan. Nah, tapi untuk teman-teman yang tadi yang pada saat COVID kemarin, yang yang tiba-tiba banyak yang ya FOMO ya bahasanya ya, banyak yang bikin distributor alkes gitu kan. Tapi kan distributor alkes sebenarnya kalau orang yang benar-benar baru itu ngerjainnya bukan pasti sih ya, mungkin ada yang juga bisa ini ya, rata-rata tuh ngerjainnya bakalan lama ya, karena mungkin bingung dengan fiturnya, berkas apa yang harus dipakai, nyari berkasnya di mana, kemudian pengisian dokumennya seperti apa gitu kan, kemudian nanti ada revisi dari verifikator itu seperti apa gitu kan. Nah, jadi muncullah satu fitur nih dari pemerintah gitu kan. Gak tahu pemerintah ada sosialisasi atau enggak ya, mungkin kayaknya ada deh, tapi aku juga nggak baca sih. Satu fitur dari pemerintah ini, tapi orang-orang biasanya banyak yang nggak terlalu nyadar juga gitu. Satu fitur dari pemerintah, kita ngajuin izin distribusinya itu lebih cepat ya. Nah, tapi aku belum pernah nih ngerjain yang khusus jalur percepatan COVID. Apakah verifikasi validasi berkas di skip
ataupun tidak ada audit, tidak ada visitasi, ya itu yang aku tidak tahu. Tapi yang aku tahu, izin distribusi kalau kita memakai fitur khusus jalur percepatan COVID, jadi izin distribusinya itu hanya 1 tahun. Nah, kalau teman-teman yang ngerjain yang fitur yang biasa, yang bukan jalur percepatan COVID, itu izin distribusinya berlakunya 5 tahun. Tapi kalau yang khusus jalur percepatan COVID itu berlakunya hanya setahun. Itu jadi cepat expire juga ya ininya ya. Nah ini, jadi yang ini nanti teman-teman kosongin kan. Udahlah, nggak usah ngerjain yang khusus jalur percepatan COVID lah. Ini kan juga udah negaranya kan juga udah baik ya. Kita pakai yang fitur yang biasa aja gitu. Jadi ini nanti kosongin, kemudian surat permohonan nanti teman-teman setelah download dari sini isi dulu, lengkapi dulu, nanti uploadnya baru di bagian ini di I ya. Bukan IL, IJKL, lampiran surat permohonan. Nah, kemudian kalau teman-teman alamat kantornya sama alamat gudangnya sama, ya udah diisi sama. Nah, alamat bengkel kalau teman-teman yang kelompok produk alkesnya yang tidak ada elektromedis kan tidak perlu ada bengkel ya. Kalau teman-teman yang udah ada cantumin in vitro ataupun elektromedis gitu kan, dia harus ada bengkel. Nah, bengkelnya apakah sama? Apakah bengkel sendiri? Apakah bengkel pihak ketiga? Itu nanti tinggal diisi alamatnya ya. Alamatnya diisi, kemudian koordinat dari lokasinya juga harus dipilih ya di mapnya nanti ya. Oke, kita langsung ke bawahnya lagi. Ini masih nomor 1 nih. Nah, masih nomor 1 kan, tapi di bagian yang lainnya lagi masih belum selesai nih nomor 1 nih. Ini template surat komitmen penerapan prinsip CDAKB. Ini teman-teman bisa langsung download di sini, kemudian teman-teman lengkapi, tinggal diisi, lalu uploadnya di sini lampiran file CDAKB. Ini teman-teman, ini isinya bahwa perusahaan tersebut berkomitmen untuk pemenuhan ini ya, pemenuhan dalam sertifikasi CDAKB gitu. Oke, udah nomor 1 nih, udah selesai nih. Nah, nomor 1 selesai, kita tutup dulu. Kemudian nomor 2, bangunan dan prasarana, building dan infrastructure. Oke. Nah, denah bangunan, building layout ini, jadi teman-teman nanti bisa kalau yang memang jago skate bisa dibikin digitalnya ya. Ininya harus lengkap, ukuran panjang lebarnya segala macam, peruangan segala macam, pintunya seberapa lebar gitu, kemudian ruang penerimaannya, area penerimaan, area pengeluaran, area karantina, expire, kelompok produk alkesnya yang seberapa yang dipilih gitu kan, harus dijabarkan semuanya dengan detail dan lengkap gitu. Nah, kalau ini nggak ada template-nya, jadi teman-teman bisa bikin dari Word, dari Excel, dari Corel atau apapun lah, bebas, aplikasi yang memang untuk dana bangunan. Lalu ukuran bengkel, kalau ada bengkel ya boleh. Ukuran bangunan kantor, bangunan gudang nanti ditulis, diketik. Nah, lalu di bagian D, foto dokumentasi kantor, gudang, dan bengkel. Nah, jadi yang di bagian 2 ini, nah ini biasanya orang bingung nih. Denah bangunan kita bikin kan, nanti kan di Excel, di Word, di apapun lah, di Corel Draw, di Sketch, di aplikasi yang untuk membuat denah bangunan. Nah, jangan lupa nanti itu kita bikin dokumentasi gudang kita, dari misalnya area penerimaan itu dibikin line-nya enggak, dibikin batasnya enggak gitu kan. Kemudian area pengiriman harus ada line-nya, harus ada labelnya gitu kan. Lalu titik kumpul, jalur evakuasi, kemudian dokumentasi termohygrometer, lalu
APAR, pemadam kebakaran, kemudian ruangan-ruangan ataupun lain-lain yang kelompok produk alkesnya, lalu area karantina kan, expire gitu kan. Nah, itu yang harus didokumentasi semuanya. Nah, lalu ini sesuatu yang saya selalu berpikir, ini ada sosialisasinya nggak ya? Ini saya kasih tahu sih, maksudnya celah-celah yang biar teman-teman nggak ngerjainnya 2-3 kali gitu kan. Nah, kalau sekarang setiap foto dokumentasi harus ada watermark. Jadi watermark lokasi dari gudang kita gitu kan. Jadi biasanya kalau saya pakai aplikasi ini, nanti teman-teman bisa di Play Store ada aplikasinya. Saya pakai bentar, GPS Map. Jadi GPS Map itu ini, nah ini GPS Map kelihatan ya. Itu dia. Jadi saya pakai GPS Map kamera. Nah, ini iklannya. Harus hidupkan. Jadi nanti teman-teman cari sendiri lah di Play Store. Fungsi GPS Map kamera buat apa bang? Jadi setiap foto dokumentasi itu kita harus cantumin watermark dari lokasi gudang kita gitu. Nah, kalau teman-teman ada yang maksudnya yang misalnya HP-nya foto nih gitu kan, dokumentasi gudang, udah ada lokasinya gitu kan, udah ada tag locationnya, ya udah misalnya otomatis berarti ya bagus gitu kan. Tapi kalau teman-teman yang masih belum ada tag lokasinya, misalnya waktu foto itu pakai aplikasi GPS Map kamera itu bisa tuh. Saya setiap ngerjain yang lain juga ya bagus-bagus aja sih. Nah, seperti itu. Lalu nah ini kan gudang kita nanti dari Google Map itu nanti teman-teman memang harus screenshot ya. Screenshot kemudian disimpan dijadikan PDF. Nah, jadi file yang ini kalau yang biasanya aku kerjain itu adalah merge gabungan dari yang pertama denah, yang kedua dokumentasi kantor atau gudang atau bengkel digabungin jadi satu, yang ketiga screenshot dari screenshot Google Map gudang kita gitu kan. Nah, itu aku gabungin jadi satu di sini. Di sini memang tidak jelaskan apakah harus digabungin, apakah harus dan harus disesuaikan. Nah, teman-teman lihat, bang, ini aku udah gabungin bang, tapi ketika aku upload ini kok nggak bisa terupload, gagal upload. Nah, teman-teman harus lihat, ini maksimal upload file itu hanya 5 MB. Jadi aku saranin itu yang bagian yang foto dokumentasi gudang, teman-teman harus kompres dulu fotonya. Karena kalau nggak dikompres itu filenya kadang-kadang dari HP kamera kita itu terlalu besar. Jadi harus dikompres dulu. Nah, itu triknya dari situ. Baru digabungin jadi satu kan. Oke. Jadi dana bangunan, kemudian foto dokumentasi gudang kita, dikompres dulu, teman-teman harus ingat dikompres, kemudian screenshot Google Map gudang kita. Itu dijadiin, di merge jadiin satu file PDF. Nah, ini semuanya harus PDF ya nanti ya. Oke, jadi yang nomor 2 ini udah oke, sip ya. Mantap. Kita tutup dulu. Kemudian di bagian peralatan, equipment, kita klik lagi. Nah, ini nanti teman-teman masukin nih satu-satu nih. Nama peralatan gudang itu tuh jadi seperti termohygrometer, kipas atau AC, kemudian APAR, kemudian perangkap tikus, kontrol hama. Cantumin semuanya nih nama peralatan gudang kita. Nah, lalu baru di-upload di sini. Nanti teman-teman misalnya ada berapa kan peralatan gudangnya gitu kan. Nah, di sini kan ada nih daftar peralatan gudang, minimal APAR, rak, palet, termohygrometer, pest control, ini perangkap tikus, kontrol hama ataupun yang ultrasound apa.
Yang inilah yang disesuaikan dengan kemampuan ini kita kan, perusahaan kita, kemudian jalur evakuasi, titik kumpul. Nah, dijadiin satu file, kemudian dibikin tabelnya, misalnya jumlahnya termohigrometer ada 2, rak palet ada berapa gitu, apar berapa gitu, pakainya yang berapa kilo gitu. Baru diupload di sini. Oke. Oke, ini isi nih. Kemudian SDM. Nah, scan KTP, PJT, ini udah jelas sekali PJT-nya. Nanti dilampirkan di sini kan, di scan, kemudian diisi nama PJT, alamat PJT, nomor KTP, masa berlaku sih aku sesuaiin sih, karena kan eh sekarang kan kita kan yang misalnya apa ya, berlaku seumur hidup ya gitu ya. Tapi mungkin di website ini juga belum 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 apa ya, belum, nggak tahu nggak apakah nanti dirubah gitu. Maksudnya masa berlaku KTP kan sekarang kayaknya kan nggak ada masa berlaku ya, seumur hidup ya. Kayaknya Kemenkes nggak menyadari inilah, ngapain masih harus ada kolom ini ya. Kalau dulu sih memang masih perlu sih, tapi sekarang kan udah masa berlaku KTP juga udah seumur hidup gitu. KTP ku terakhir juga 2017, belum dirubah di Capil, tapi ya berlaku aja kan ya. Karena sekarang masa berlaku KTP udah seumur hidup. Nah, nomor surat keterangan domisili. Jadi domisili ini kalau KTP-nya KTP PJT itu misalnya daerah gudang kita itu di mana, misalnya di Jakarta mana gitu kan. Kemudian dia misalnya dari Bali gitu kan. Nah, kemudian dia harus ada domisili kan gitu kan. Oke. Lampirkan surat keterangan domisili jika KTP PJT dikeluarkan oleh daerah yang berbeda. Nah, ini. Tapi kalau daerah yang sama nggak perlu domisili. Oke. Next, scan ijazah PJT minimal D3. Oke. Ini jelas nih kan. Ijazah PJT di scan minimal D3. Nomor ijazah, tanggal ijazah, pendidikan PJT, kemudian fakultas, baru diupload. Surat pernyataan PJT sanggup bekerja full time, statement letter of full time employment. Contoh formatnya di sini, nanti teman-teman yang ini bingung gimana Bang? Di sini ingat cek nih, kalau bingung di mana template-nya, di sini ada download file. Jadi tinggal di-download kemudian dilengkapi. Lalu di kolom ini baru diisi nama PJT, gelar, nomor surat pernyataan yang sesuai dengan nomor ini, tanggal surat, kemudian baru diupload. Nah, yang ini perjanjian kerjasama antara PJT dengan notaris. Nah, itu kan bikinnya kan di notaris kan. Nah, biar teman-teman, mungkin biasanya sih waktu aku ngerjain yang project-projectan perusahaan lain, itu biasanya perjanjian kerjasamanya masih ada salahnya di mana. Nah, jangan lupa ketika membuat perjanjian kerjasama antara PJT dan perusahaan, itu dicantumkan nomor ijazah kita, kemudian KBLI, kemudian posisinya sebagai penanggung jawab teknis penyalur alat kesehatan. Nah, itunya harus jelas tuh kan. Kalau enggak, biasanya verifikator dari Kemenkes itu, oh ini belum dicantumin nih. Penanggung jawab teknis posisinya sebagai PJT penyalur alat kesehatan. Nah, itunya harus dicantumin gitu. Kalau enggak nanti revisi, wah itu lumayan tuh, udah perjanjian kerja sama jadi, itu kan makan waktu tuh, belum ke notaris lagi, revisi, biaya lagi, keluar lagi kan. Verifikator sih enak ya, tinggal revisi gitu perjanjian kerjasama, padahal kan ribet lagi kalau di notaris ya. Bukan kita kayak ngerevisi berkas Word yang kayak di atas-atas, ini kan notaris. Tapi ya udah, itu memang salah satu aturan yang memang kita harus lengkapi ya. Oke, jangan lupa harus cantumin ijazah dia, kemudian posisinya sebagai penanggung jawab teknis penyalur kesehatan PT ini gitu. Nah, itu aman deh pastinya. Baru setelah itu baru diupload di sini. Struktur organisasi. Nah, biasa kita bikin struktur itu pakai Word biasa, aman. Tinggal bikin skema-skema gitu. Kemudian masukin
jumlah karyawannya nanti masukin. Nah, ada berapa orang, pendidikannya apakah SMK, D3, S1, seperti itu kan. Bang, ada yang SMP, Bang. Ya udah, sederajat, SMK farmasi sederajat gitu. Jadi pilih yang misalnya paling rendah, ya ini pilihannya, ya udah masukin ini aja gitu. D3, S1 gitu kan. Sesuaikan dengan struktur organisasinya. Oke, baru diupload. Nah, uraian tugas ini job desk dari direktur sama PJT ya. Minimal pimpinan dan penanggung jawab teknis. Nah, kalau teman-teman bikinin semuanya juga boleh. Saya sih biasanya bikin project yang saya kerjakan ke perusahaan-perusahaan yang lain. Ya termasuk di saya sendiri gitu kan. Kebetulan saya ini adalah salah satu PJT yang juga mungkin pada awalnya itu memang teman-teman minta bantu kan, tapi akhirnya ya karena ada jalannya juga gitu kan, jadinya saya banyak juga ngerjain project-project perizinan ke perusahaan lain gitu kan, yang terkait di luar dari Alkes juga saya kerjain gitu. Nah, ini job desk-nya direktur pimpinan kan dengan PJT-nya. Kalau saya biasanya ngerjain yang juga driver juga saya kerjain, yang admin juga saya kerjain, job desk-nya, kepala gudang segala macam. Itu. Nah, ini teman-teman teknisi kalau yang tidak ada elektromedis ini dikosongin aja. Kosongin X. Kalau teman-teman yang ada elektromedis baru teman-teman isi ya, baru ditambah. Tapi kalau yang tidak ada elektromedis, teknisi juga nggak ada kan, jadi ya udah di close, kosongin aja, nggak apa-apa. Scan KTP teknisi, kemudian ini, nah ini teknisi juga kan, di close. Nah, scan ijazah dan surat pernyataan teknisi nggak usah. Oke, yang 4 udah selesai. Tapi kalau teman-teman ada teknisi ini ya, di upload ya yang tadi ya. Nah, laporan kesiapan sarana. Klik. Nah, ini nanti teman-teman tinggal template laporan kesiapan perusahaannya sama template surat pernyataan kesiapan perusahaannya. Template-nya udah ada disediakan dari Kemenkes. Jadi tinggal download kan. Download, lengkapi berkasnya. Kemudian isi kolomnya, kemudian diupload. Di sini untuk file laporan kesiapan, yang ini untuk file surat pernyataan kesiapan perusahaan. Gampang kan? Iya, kalau diajarkan gitu kan. Kalau kita pertama kali perusahaan baru, PJT baru, fresh graduate, jadi tuh biasanya yang saya ngerjain projectnya itu perusahaan baru, kemudian PJT-nya fresh graduate, disuruh ngerjain perizinan Alkes, pada bingung. Tapi itu wajar karena baru pertama kali. Aku juga awalnya juga bingung kan. Tapi ya kelamaan karena masih di Alkes, ya rezekinya masih di sini, ya akhirnya juga bisa membantu teman-teman yang lain gitu. Oke. Nah, kemudian SOP. Nah, SOP ini ini nggak ada template-nya. Jadi sebenarnya teman-teman itu kalau ada itu modul CDAKB itu sebenarnya acuannya udah ada di situ gitu. Tapi kalau teman-teman sebenarnya yang minimal itu untuk penerimaan, penyimpanan sama distribusi dulu deh awalnya, nggak apa-apa. Untuk pengajuan permohonan idaknya bikin yang 3 ini dulu aja gitu. Bikin yang itu. Nanti template-nya contoh sih. Jadinya nanti harusnya ketik sendiri kan. Tapi kalau memang teman-teman bisa dapat akses dari teman-teman yang lain, memang ada template-nya, ya udah tinggal kita ganti-ganti aja kan gitu kan. Nah, ini kan ada tulisan nih, ini aku just info ya. Untuk yang belum memiliki BAP dari provinsi. Nah, jadi dulu itu memang perizinan Alkes ya,
Kalau sekarang kan kita kan langsung dengan Kemenkes ini untuk yang yang pusat ya, yang lokal ya. Yang lokal kan dianggap pusat gitu kan ya. Jadi itu kan langsung ke Kemenkes kan. Tapi dulu waktu waktu saya itu dari yang manual sampai yang online saya udah ngerjain perizinannya gitu. Nah, tapi kalau untuk yang manual dulu kan yang masih belum sistem online itu masih visitasi dari Dinkes provinsi. Kemudian ada BAP. Nah, kalau ada BAP SOP-nya nggak usah karena kan sebenarnya di secara fisik, secara offline dia juga kita sebenarnya harus tetap bikin SOP gitu kan. Nanti kan cuman kan dia kan udah ada pemeriksaan gitu. Tapi kalau yang ini kita langsung bikin SOP kemudian diupload. Nah, ini jangan hiraukan nih untuk yang belum memiliki BAP dari provinsi, teman-teman jangan hiraukan. Dibikin aja SOP-nya kemudian diupload gitu. Ini sebenarnya cara lama sih gitu. Atau enggak mungkin yang cabang ya. Yang cabang tapi mereka ngerjain di OSS. Nah, untuk yang cabang itu, nah ini juga just info ya untuk teman-teman ya. Nah, kalau yang cabang itu mereka uploadnya langsung dari OSS di sini diupload teman-teman nih di PB Umku dia. Bukan deh di pemenuhan persyaratan juga. Ngerjainnya langsung di sini. Tapi persyaratannya sama-sama juga sebenarnya administrasi umum, bangunan sarana prasarana, tapi uploadnya di sini untuk yang cabang. Biasanya cabang kan nasional ya rata-rata ya. Tapi kalau untuk yang lokal, yang pusat, ya di sini ngerjainnya gitu kan. Jadi biar teman-teman nggak bingung kan. Nah, tapi yang cabang tadi untuk yang perusahaan nasional itu yang ngeluarin nanti Dinas Kesehatan Provinsi gitu kan. Bukan Kemenkes karena dia perlakuannya cabang. Tapi kalau yang lokal karena dianggap pusat, karena dianggap apa ya, jadi lebih ya sama sih tingkat kesulitan ya sama lah. Jangan ada yang lebih sulit ya gitu ya. Maksudnya bukan ini lebih sulit gitu kan. Nah, tapi ini langsung Kemenkes gitu. Karena ini pusat ya. Pusat tapi bukan yang nasional, yang lokal ya cuman satu ya perusahaannya, tidak ada cabang di tempat lain. Ngerjainnya langsung di sini. Nah, tapi kalau yang cabang ngerjainnya di sini dia. Uploadnya. Oke, SOP, kemudian sebenarnya surat pernyataan jaminan purna jual ini aku ada dua tipe. Apa ya, verifikator ya mungkin ya. Bolehlah kritik sedikit ya mungkin ya untuk bapak-bapak, ibu-ibu di Kemenkes sana. Surat pernyataan jaminan purna jual ini biasanya itu dikerjakan kalau kita ada kelompok produk elektromedis. Jadi semacam garansi gitu ya, garansi dari distributor kita yang kita berikan gitu kan. Nah, tapi waktu itu aku juga ada ngerjain project punya perusahaan lain, dia nggak ada elektromedis, mereka juga minta surat pernyataan jaminan purna jual. Karena waktu tergantung verifikatornya, pernah aku bikin nih surat pernyataan jaminan purna jual. Lalu dicek kan sama verifikator, dibilang karena kalian kelompok produk alkesnya nggak ada yang elektromedis, nggak perlu bikin surat jaminan purna jual. Nah, oke, berarti aku nggak bikin kan, misalnya kalau kelompok produknya cuma 2 gitu kan. Nah, sekali ketemu nih verifikator yang harus membuat jaminan purna jual. Waduh, ini kok pelin-pelan, apa beda orang, apa gimana. Nah, tapi kalau teman-teman awalnya itu ya udahlah, nggak, ini di skip dulu lah gitu kan, kalau verifikatornya ada minta baru diisi gitu kan, karena ini kan garansi untuk barang-barang elektromedis ya ininya. Tapi ya gampang juga sih bikin surat ini juga, kalau teman-teman memang mau bikin gitu boleh, tinggal download file. Ini gampang Word biasa sih. Oke, udah nih selesai nih kelima, kemudian keenam. Nah, ini yang membedakan nih. Kelompok alkesnya nih, elektromedik radiasi, radiation elektromedical, elektromedik non radiasi, non radiation elektromedical, non elektromedik steril, steril non elektromedical, non elektromedik non steril, non steril non elektromedical, produk diagnostik in vitro
diagnostik produk itu sampai belepotan tuh. Nah, ini adalah yang aku bilang tadi. Ketika teman-teman pilih ini, kalau full semuanya, kita lihat akankah ada yang berubah di bagian SDM? Kita lihat. Karena persyaratannya akan menjadi jauh lebih sulit. Nah, kita lihat data kelengkapan radiasi. Tiba-tiba muncul nih. Bang lah kok muncul? Karena teman-teman ngeklik di sini elektromedik radiasi. Teman-teman harus memenuhi persyaratan tentang data kelengkapan radiasi. Jadi ini semacam petugas proteksi radiasi atau PPR dari Bapeten gitu kan. Petugas radiologi gitu kan. Dia teknisi juga sama tapi khusus untuk produk yang radiasi gitu. Nah, kebetulan kalau di perusahaanku aku memang ini yang pemenuhan yang ya lumayan sulit ya kalau kelompok alkesnya ada 5 gitu. Karena kita integrasi lagi tuh nanti dengan Bapeten. Nah, ini Bapeten nih, Badan Pengawas Teknik Nuklir. Jadi kalau teman-teman yang pertama awal sekali usahakan jangan semua deh gitu kelompok produknya, nanti pusing sendiri gitu. Kecuali mungkin pakai jasa konsultan ya. Nah, tapi kalau yang fresh graduate perusahaan baru tiba-tiba ada elektromedik radiasi, nanti lama prosesnya. Jadi teman-teman sebenarnya itu sarannya udah 2 aja dulu yang gampang. Yang gampang yang ini, non elektromedis. Kita lihat kan hilang. Nah, hilang radiasi tadi kan. Karena kalau diklik itu muncul dia tuh, langsung muncul kan. Nah, data kelengkapan radiasi. Kita ini hilang. Hilang. 2 aja dulu kelompok produk alkesnya. Nanti kalau misalnya di tengah jalan perusahaannya cuannya bagus, nah baru kita tambah di elektromedik radiasi ataupun kelompok produk alkes yang lain gitu kan. Elektromedik non radiasi. Nah, ini harus ada teknisi nih sama produk diagnostik in vitro gitu kan. Kalau ini teknisi yang tadi ada, kemudian harus ada PPR medik. Nah, PPR medik yang dipakai di sini, nah itu trik lagi itu. Nggak bisa yang tingkat 2, dia harus yang tingkat 1 gitu. Karena memang ada ketentuan tertentu. Kemudian integrasi lagi dengan Bapeten, Badan Pengawas Teknik Nuklir. Itunya nanti bikin ribet lagi tuh. Kita harus koordinasi dengan pabrik, kemudian minta surat surat izin radiasinya dari alat kesehatan kita gitu kan. Kemudian nanti kita bikin permohonan lagi ke Bapeten gitu kan, integrasi lagi nanti kan. Oke. Jadi biasanya untuk teman-teman yang perusahaan baru saran, tapi kalau mau dicoba ya boleh-boleh saja. Tapi kalau mau pakai jasa konsultan ya lebih bagus. Gitu kan. Oke. Kita pilih, nanti tinggal masukin nama produknya. Nah, kemudian lampirkan file daftar kelompok alkes gitu kan. Alkes yang akan kita distribusikan, lalu brosur sama katalog, ya gambarnya lah itu ya. Nama kemudian gambarnya diupload gitu. Udah deh, baru kita klik simpan nanti. Klik simpan, kemudian baru kita submit ya. Dikirim gitu. Nah, kalau untuk izin distribusi alat kesehatan itu biasanya estimasinya 6 hari untuk validasi berkas gitu kan. Verifikator periksa tuh, memverifikasi semua berkas kita apakah benar gitu kan. Kalau misalnya ada perbaikan ya baru nanti dikembalikan lagi. Nah, kalau CDAKB itu 13 hari, kalau IDAK itu 6 hari estimasinya. Oke. Jadi gitu aja sih untuk teman-teman yang yang pengen pengajuan izin distribusi alat kesehatan. Jadi ya seperti itu ya caranya. Nah, ini kan di draft ya kan. Ini kalau
Aku hapus lagi, hilang. Karena aku belum pengajuan juga ya. Masih melengkapi berkasnya juga. Nanti dia kan munculnya kan di kolom-kolom ini gitu kan, misalnya dalam proses Kemenkes nanti di sini ada satu gitu, kemudian perbaikan muncul di sini lagi, nah, lalu dalam proses lagi muncul di sini lagi, nah, kemudian baru terbit nanti penolakan atau review gitu. Oke, segitu aja sih videonya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain ya. Oke, terima kasih.